Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi. Pada video kesempatan kali ini kita akan membahas tentang FPB, KPK, dan pecahan bentuk aljabar. Yang pertama FPB dan KPK bentuk aljabar. Adapun untuk mencari FPB dan KPK bentuk aljabar, sama dengan cara mencari FPB dan KPK bilangan biasa. Bedanya di sini hanya ada tambahan variabelnya. Contoh misalkan yang pertama 3A pangkat 2B pangkat 2 dan 14AB pangkat 3. Nah, di sini ada tambahan variabelnya selain bilangan 3 dan 14. Adapun untuk mencari FPB dan KPK-nya sama seperti cara biasa. Yang pertama kita faktorkan dulu bilangannya. Boleh pakai pohon faktor ataupun cara yang lain. Di sini yang pertama 3A kuadrat B kuadrat. Kalau kita faktorkan menjadi 3 dikali A pangkat 2 dikali B pangkat 2. Sedangkan yang 14A B pangkat 3, kalau kita faktorkan akan menjadi 2 kali 7 kali A kali B pangkat 3. Kalau sudah dalam bentuk pemfaktoran seperti ini, baru kita cari FPB dan KPK-nya. Untuk mencari FPB-nya, kita pilih bilangan dan variabel yang sama dengan pangkat terendah. Di sini karena bilangannya tidak ada yang sama, tidak usah kita tulis. Sedangkan untuk variabelnya, di sini ada dua variabel yang sama, yaitu A dan B. Dari variabel A dan B ini kita ambil pangkat terendahnya, di mana A-nya pangkat 1 dan B-nya kita ambil pangkat 2. Jadi FPB dari 3A pangkat 2 B pangkat 2 dan 14AB pangkat 3 itu sama dengan AB pangkat 2. Selanjutnya untuk KPK-nya, kita tulis semua, baik itu bilangan atau variabel. Nah, kalau ada bilangan atau variabel yang sama, kita ambil pangkat yang tertinggi. Bilangannya di sini ada 2 kali 3 kali 7, sedangkan variabelnya kita ambil pangkat yang tertinggi, A-nya pangkat 2, B-nya pangkat 3. Sehingga diperoleh KPK-nya itu sama dengan 42 A pangkat 2 B pangkat 3. Selanjutnya contoh yang kedua, di sini ada 18 A pangkat 5 B pangkat 2 dan 60 A pangkat 3 B. Sama seperti contoh yang pertama, kita faktorkan dulu. 18 A pangkat 5 B pangkat 2 kalau kita faktorkan akan menjadi 2 kali 3 pangkat 2 kali A pangkat 5 kali B pangkat 2. Sedangkan 60 A pangkat 3B-nya kita faktorkan menjadi 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 kali A pangkat 3 kali B. Selanjutnya kita cari FPB-nya. Di sini bilangan yang samanya ada 2 dan 3. Kita ambil pangkat terendahnya, pangkat 1, 2 kali 3. Sedangkan untuk variabelnya, kita ambil pangkat terendah juga, A pangkat 3 dan B pangkat 1. Sehingga diperoleh FPB-nya itu sama dengan 6A pangkat 3B. Sedangkan untuk KPK-nya, kita ambil pangkat tertingginya, 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 5 kali A pangkat 5, B-nya kita ambil pangkat 2. Sehingga diperoleh KPK-nya sama dengan 180 A pangkat 5 B pangkat 2. Itu cara menentukan FPB dan KPK bentuk aljabar. Selanjutnya, pecahan bentuk aljabar. Cara mengerjakan pecahan bentuk aljabar itu sama dengan cara mengerjakan pecahan biasa. Cuma bedanya seperti yang tadi cari FPB KPK, bedanya di sini ada tambahan variabelnya. Contoh, misalkan di sini yang pertama X per 3 ditambah 2Y per 5. Untuk menyelesaikan pecahan aljabar ini, sama seperti menyelesaikan pecahan biasa, kita samakan penyebutnya. Cari KPK dari penyebutnya antara 3 dan 5. KPK dari 3 dan 5 yaitu 15, berarti kita ubah penyebutnya menjadi 15. 15 dibagi 3, 5. Kemudian dikalikan dengan X, hasilnya 5X. Selanjutnya 15 dibagi 5, 3.
Kemudian kita kalikan dengan 2Y, hasilnya 6Y. Jadi hasil dari X per 3 ditambah 2Y per 5 itu sama dengan 5X tambah 6Y per 15. Kemudian contoh yang kedua, di sini ada 3A per 4B dikurang 2 per 3B. Kita cari KPK-nya 4B dan 3B. KPK dari 4B dan 3B yaitu 12B. Setelah kita samakan penyebutnya, 12B dibagi 4B hasilnya 3. 3 dikali 3A hasilnya 9A. Kemudian 12B dibagi 3B hasilnya 4. 4 dikali negatif 2 hasilnya negatif 8. Jadi hasil dari 3A per 4B dikurang 2 per 3B itu sama dengan 9A dikurang 8 per 12B. Selanjutnya contoh yang ketiga, di sini ada 3A tambah 2 per 2B dikurang 2A dikurang 3 per 3B. Kita samakan lagi penyebutnya, maka penyebutnya di sini akan menjadi 6B. 6B dibagi 2B hasilnya 3, 3 kita kalikan dengan 3A ditambah 2. Kemudian dikurangi 6B dibagi 3B hasilnya 2, 2-nya kita kalikan dengan 2A dikurang 3. Nah, kita kalikan bagian pembilangnya, 3 dikali 3A hasilnya 9A, kemudian 3 dikali 2 hasilnya 6. Nah, di sini ada tanda negatif, jangan lupa, negatif 2, kita kalikan dengan 2 hasilnya negatif 4, negatif 2 dikalikan dengan negatif 3 hasilnya positif 6. Di sini masih bisa ada yang disederhanakan, 9A dikurang 4A, itu hasilnya 5A, positif 6 ditambah 6 hasilnya positif 12. Jadi bentuk sederhana dari 3A tambah 2 per 2B dikurang 2A dikurang 3 per B, itu sama dengan 5A tambah 12 per 6B. Selanjutnya contoh yang keempat, di sini ada 3 per 2A tambah 3B dikurangi dengan 2 per 3A dikurang B. Kalau misalkan penyebutnya di sini ada dua suku, untuk lebih mudahnya kita kalikan silang. Sedangkan untuk penyebutnya nanti kita kalikan antara penyebut dengan penyebut. Kalau kita kalikan silang, maka 3-nya kita kalikan dengan 3A dikurang B, kemudian negatif 2-nya kita kalikan dengan 2A ditambah 3B. Sedangkan untuk penyebutnya kita kalikan sama penyebut, 2A tambah 3B dikalikan dengan 3A dikurang B. Baru kita kalikan lagi pembilangnya, 3 dikali 3A hasilnya 9A, 3 dikali negatif B hasilnya negatif 3B, negatif 2 dikali 2A hasilnya negatif 4A, dan negatif 2 dikali 3B hasilnya negatif 6B. Di sini masih ada variabel yang sama, berarti masih bisa kita sederhanakan. 9A dikurang 4A hasilnya 5A, negatif 3B dikurang 6B hasilnya negatif 9B. Nah, untuk penyebutnya boleh dikalikan atau boleh tetap seperti itu. Jadi, hasil dari 3 per 2A tambah 3B dikurangi dengan 2 per 3A dikurang B, itu sama dengan 5A dikurang 9B per 2A tambah 3B dikalikan dengan 3A dikurang B. Itu sedikit penjelasan dari saya mengenai FPB, KPK, dan pecahan bentuk aljabar. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.